need you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Aku butuh kamu. Halo kawan pajak, rujak saatnya ruang pajak. Sekarang kita sudah berada di rumah siapa? Hayo tebak, ikutin terus ya. Halo Nadia. Halo Mas Sonto. Baik, selamat pagi Mas. Pagi. Sampai juga. Iya, Masuk makasih. yuk, masuk. Yuk langsung masuk kita. Rujak, saatnya ruang pajak. Halo kawan pajak, hari ini kita akan ngobrol bersama musisi dan pecinta lagu yang keren banget dan karyanya sudah diakui di seluruh Indonesia, yaitu Mas Anto Hood. Ya, apa kabar? Baik, Kenapa selamat jadi pagi saya Mas Anto. Baik, selamat pagi Mas Anto. Pagi. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang karir dan ada surprise di belakang. Oke, yang pertama langsung saja, kalau Mas Anto kan sebagai musisi di Indonesia ini sudah ada kali ya Mas, lebih dari 25 tahun berada di musik Indonesia. Iya. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang ini, kalau mau menjadi artis itu bisa dibilang susah-susah gampang ya Mas, karena sudah banyak platform seperti sosial media, audisi yang banyak gitu. Tapi kayaknya kalau zaman Mas Anto dulu belum kayaknya Mas ya. Lebih susah. Nah, itu bisa diceritakan Mas dulu dari awal zaman Mas Anto sampai Mas Anto berada di titik sekarang ini, itu gimana Mas? Ini perjuangannya panjang, ceritanya bisa 25 tahun. Tapi enggak. Tapi begini, emang kita dulu, saya sama Melly bertemu di satu bandnya Katon. Kemudian karena Katon kemudian berjalan sendiri, nah kita kehilangan pekerjaan kan. Sehingga kita kemudian memutuskan, setelah kawin kita memutuskan untuk membuat album. Itu juga nggak serta-merta kita jadi punya cukup keadaan finansial kita baik gitu. Cenderung nggak punya apa-apa. Tapi itu berkembang terus karena Melly kemudian mencoba membuat lagu yang muncul lagu Menghitung Hari dan sebagainya. Nah, selanjutnya terus ya, kemudian kita dipercaya untuk kita bikin album Jika karena harus memproduksi terus kan. Kemudian kita buat ADC. Iya, itu fenomenal banget karyanya Mas Anto dari film dan iya, kemudian dari situ mulailah kita bekerja di film. Tuh kita juga membuat lagu-lagu untuk misalnya untuk Kementerian Perindustrian. Soal Percaya Indonesia. Kemudian kita membuat untuk Sale Morotai waktu itu. Untuk program pemerintah. Banyak BKKBN kita bikin juga. Dan ya sejak itu kita dipercaya terus dan alhamdulillah sampai sekarang masih berarti begitu. memang dari dulu nggak serta-merta ketika Teh Melly dan Mas Anto menciptakan satu lagu langsung menjadi artis atau langsung begitu, ini lagunya Mas Anto loh. Jadi memang perjuangannya untuk berada di posisi sekarang ini memang harus melewati karena kita juga nggak, ya tadi saya bilang nggak serta-merta keadaan finansial kita menjadi baik, nggak. Tapi juga kita penuh perjuangan. Dan kita pernah dapat loh sebagai penyetor pajak yang terbanyak waktu itu. Wow, aplaus dulu dong teman-teman buat Mas Anto dan Teh Melly. Jadi royalti yang kita dapat itu kita salah satu yang menyetor terbanyak. Ya, jadi untuk cerita bagaimana Mas Anto untuk menyetor itu nanti dulu ya. Oke. Selanjutnya gini Mas, aku tuh dulu waktu zaman SMP awal-awal tuh aku suka lagu yang ini. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir gitu ya. Nah itu tuh kayak ini lagu apa sih, sama mungkin film-film AADC gitu kan aku pertama. Oh iya, itu kalau nggak salah yang salah itu di band Mas Anto sama Teh Melly yang Potret ya. Nah kita kan kepo ya Mas, kita penasaran apakah ketika Mas Anto dan Teh Melly udah berada di Potret itu udah jadian, udah pacaran atau memang pertama temenan dulu atau gimana Mas? Bisa diceritakan nggak pertama ketemu Teh Melly itu gimana? Potret itu terjadi karena kita kawin,
dan mempunyai kesulitan finansial. Oh, berarti Jadi memang udah nikah ya? Nah, jadi keadaan finansial kita waktu kita kawin juga kita nggak punya modal apa-apa. Tapi dengan lagu Salah itu juga lagu fenomenal Iya, itu. karena menurut pandangan saya itu liriknya mengandung arti yang sangat dalam sebenarnya. Itu kan Makanya sifat, aku suka itu. ya kan, itu pembelaan terhadap kaum perempuan yang bahwa dulu laki-laki menjajah. Dengan kata lain, emang lo aja yang bisa jajah, gue juga bisa, gitu loh. Iya. Itu tapi konsep itu saya juga nggak terpikir bahwa Melly punya konsep itu. Saya kira itu salah satu kelebihan Melly. Kalau batu itu batu intan, saya yang ngegosok lah. Oh gitu. Ya. Tapi ya memang berarti ketika kenal udah sama-sama tahu, wah ini nih kayaknya kita sefrekuensi dalam hal musik gitu. Karena Teh Melly mungkin orangnya romantis ya, dari lagu-lagunya. Siapa sih yang nggak tahu lagu mungkin Cinta Sejati gitu. Kamu dan Kenangan Kamu itu dan yang Kenangan. gitu banget, yang sangat. Kemudian kenangan TikTok ya. Iya, TikTok tahu, terus pas dinyanyiin Maudy Ayunda juga benar-benar kayaknya ini Teh Melly sih. Mungkin orang-orang kalau musisi kan ada karakter tersendiri ya. Kalau Teh Melly mungkin emang lagunya itu sampai benar-benar jatuh sampai masuk banget. ke sini ya? Iya, sampai jatuh banget. Ya, berarti dari awal udah tahu bahwa ini nih klik banget sefrekuensi masalah musik gitu ya. Betul. Terus kalau ini Mas, kalau kan sekarang kan masa pandemi kayak gini ya, semua tuh kan kita juga terdampak. Apalagi di awal-awal pandemi itu kan ada ajakan stay at home, yang dimana kita tuh beraktivitas, membatasi aktivitas dan harus di rumah aja. Itu tuh jadi kegiatan yang keartisan, yang manggung, yang biasa on air, off air itu kan mungkin terdampak ya. Nah, kegiatan Mas Anto sendiri selama pandemi, khususnya di awal-awal, itu yang selain kegiatan keartisan bisa diceritakan, Mas? Apa ya? Di awal pandemi, memang kita berhenti semua kegiatan off air. Iya, betul. Jadi saya kira semua orang juga nggak tahu mesti apa. Kemudian Melly membuka endorsement. Iya. Free endorsement. Free endorsement. Jadi tiba-tiba ada kiriman UKM tuh banyak banget. Iya, dari makanan mungkin. Iya, dari makanan, terutama makanan ya. Iya. Banyak banget dari seluruh Indonesia. Nah, kenapa Melly melakukan itu? Karena Melly mungkin menganggap bahwa salah satunya yang harus dibantu dan didorong adalah ini, UKM. Nah, UKM tuh kan produksi aja. Iya. Tapi kan mereka perlu branding. Iya. Siapa yang bisa mampu membranding? Memasarkan lah iya ya. kan, membranding itu kan promotion. Promosi itu kan mahal. Iya. Nah, artinya tapi Melly nggak mau bantu itu supaya mereka bisa secara ekonomi berputar. Melaju terus, berputar gitu. Nah, mulai dari situ kita membantu UKM untuk supaya tetap berdiri tegak, tapi ya nggak segampang itu ternyata. Gitu. Berarti tetap ada kegiatan untuk menciptakan lagu bareng dengan Teh Melly. Iya, ada kegiatan itu. Oh ya, jadi emang pandemi ini terdampak, kita semua terdampak ya, terutama musisi itu juga terdampak di pandemi ini. Jadi kalau boleh cerita nih, ini boleh, kita boleh, udah silakan. sampai ke tahap sekarat sebenarnya. Oh, oke. Saya alhamdulillah kita ini di dalam posisi yang cukup masih baik lah ya. Masih bisa survive. Dikatakan baik, masih survive. Tapi ada teman-teman seniman lain yang keadaannya buruk sekali. Saya nggak usah sampaikan siapa apa, tapi buruknya itu buruk sekali sampai untuk membayar hal-hal yang paling mendasar nggak bisa. Karena dia juga nggak bisa job shifting, nggak bisa berpindah karena apa? Nggak punya kemampuan bikin bakso, nggak punya kemampuan itu. Kalaupun mau bikin, dia mesti punya uang kan? Iya. Jadi vice versa, bolak-balik gitu loh. Nah itu sebegitu parahnya sehingga teman-teman pelaku kreatif itu hancur lebur sebenarnya sekarang ini. Saya sih mau menambahkan soal
adanya job shifting, jadi perpindahan pekerjaan sebagai pelaku kreatif, karena di dalam waktu pandemi ini nggak ada penghasilan. Iya, betul. Kemudian mereka mencoba untuk berpindah untuk mempertahankan hidup. Iya. Kan saya tadi bilang kan udah prinsipnya udah sangat mendasar, jadi udah berdarah-darah. Iya. Jadi sebetulnya plus minus juga ya, plusnya mereka bisa mendapatkan penghasilan di kegiatan yang baru, tapi minusnya gimana nih yang biasa penggerak seni kreatif, pemain kendang atau pokoknya insan kreatif mau ngelanjutin nggak yang mereka sudah passionnya bertahun-tahun itu gitu ya. Ya kayak film aja sekarang belum ada yang buka. Iya, belum bioskop tayang dibuka. Tetapi bioskop dibuka 50%. Tapi yang nonton berapa orang cuman. Iya, betul. Sensasi itu udah hilang. Jadi artinya jangan lupa nanti ada sekelompok orang produksi yang kemudian bekerja yang lain. Iya, gitu loh. betul. Mas Anto, seperti yang kita tahu, sekarang kan Mas Anto dan Teh Meli ini menjadi suatu pasangan musisi yang mungkin orang-orang bilang bisa aja couple goals gitu ya, yang memang satu frekuensi. Tapi ada yang unik nih Mas, kalau Nadia boleh ingin tahu ya, nama anak dari Teh Meli dan Mas Anto itu kan unik-unik ya, maksudnya nggak semua orang memakai nama itu gitu. Yang pertama anakku lelaki Hud, terus yang kedua pria bernama Hud Ale Abe ya. Nah itu tuh inspirasinya dari mana sih Mas? Ataukah kalau sesama musisi itu memang ini nih yang nggak common gitu nama anaknya gitu? Tadinya apa ya, lelaki, akhirnya ini aja deh anakku lelaki. Gitu. Nah Hudnya karena kita ada nama family kan. Iya, betul. Ya udah anakku lelaki Hud. Oke. Komplain lah, saya waktu itu masih ngajar di universitas di Amerika sama ibu saya kan itu ahli tax ya, ahli taxation ya, lawyer taxation di Makarim. Nah telepon langsung komplain namanya. Kenapa ini kayak gini namanya? Gini, kenapa sih nggak Pradana apa gitu? Anakku Pradana pertama apa begitulah. Iya. Nggak deh, ini aja deh anakku lelaki Hud. Kenapa ini? Ya pasti ada usaha untuk supaya nggak sama-sama yang lain. Iya. Dipanggilnya apa dong? Masa lelaki? Iya, pasti. Apa? Panggilnya Ale, karena kan kependekan dari anakku lelaki Ale gitu. Nah, oke, udahlah, sepakat semua. Pertama ya kaget, tapi lama-lama biasa. Ketika punya anak kedua, berarti kita mesti punya nama yang seimbang kira-kira. Iya, betul. Yang enggak umum juga gitu, yang unik. Cari lagi, kita udah tahu ini laki-laki. Cari lagi apa? Ya udah, akhirnya ya udah deh pria. Tadinya kayak Priyanka Chopra atau nggak yang Priyanka Chopra yang apa pakai Y. Oh iya. Enggak, pria biasa aja deh, pria Indonesia aja deh, pria. Belakangnya apa? Kantor berita Malaysia itu kan bernama tuh. Iya. Apa itu ya maksudnya? Pria bernama, tapi dalam bahasa Indonesia bernama itu kan ya bernama. Bernama. Pria bernama Hud. Oh ya udah deh, seimbang. Jadi manggilnya ya AB karena pria bernama gitu. AB. Iya. Ya udah, jadi dapatlah nama itu Ale dan AB. Pandemi COVID-19 ini memang nggak hanya kita rasakan sebagai mungkin dari Mas Anto sebagai musisi atau rumah tangga juga terdampak. Negara kita pun juga terdampak ya Mas. Seperti yang kita tahu, negara kita kan juga berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Yang sekarang sedang dilakukan mungkin adanya vaksin COVID untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ngomong-ngomong ke negara nih Mas, kapan sih Mas Anto ini kenal pajak gitu? Karena kan sebagai wajib pajak, Mas Anto kan ada juga kontribusinya untuk negara sebagai wajib pajak itu. Kapan sih Mas kenal pajak secara serius pertama? Jadi gini. Pertama saya kenal pajak adalah ketika kita menerima royalti. Karena di awal mungkin 9 tahun setelah 95, mungkin tahun 2000-an barangkali ya, saya udah mulai punya NPWP tuh. Sejak itu, kenapa punya NPWP? Karena udah berurusan dengan pajak. Betul. Nah, sejak itu saya kenal pajak, bahwa kita harus membayar pajak.
argumennya adalah kenapa kita harus bayar pajak? Iya, karena untuk membantu negara di dalam masalah finansial. Iya, betul. Itu yang pertama. Dan ketika ada masuk ke pemerintahan yang baru lagi, ada yang namanya TA kan, ada yang namanya tax amnesty. Nah, itu menjadi pajak yang begitu mengerikan, atau institusi pajak yang mengerikan, menjadi jauh lebih terbuka dan lebih modern sekarang. Iya, Modern betul. dalam arti cara pikir dan cara pandang orang-orang di pajak itu berbeda sama yang udah dulu. beda generasi Iya, lah ya. Beda generasi. Nah, tetapi opini terhadap pajak yang menakutkan itu masih ada di masyarakat. Iya, Nah, belum itu semuanya. Iya kan, belum semua paham bahwa sekarang udah berbeda. Iya, betul. Masukin pajak aja sekarang, masukin tulisannya aja bisa online kan. Iya, sekarang. heeh. Lapor SPT juga bisa online. Iya kan, bisa gitu. online. Jadi kalau dulu kan enggak. Iya, Kita masih harus datang. datang dulu. Taunya ya udah kita bayar pajak aja lah daripada itu. Nah, Iya, betul. tetapi yang penting kalau menurut saya sih dalam keadaan yang kaitannya sama yang pandemi sekarang, yang penting kita membayar pajak. Iya, betul. Seberapapun besarnya kita bayar pajak untuk meningkatkan kemampuan atau membantu kemampuan finansial Negara. Itu Iya, aja. betul sekali sih, Mas. Kan sebagai wajib pajak nih, Mas Santo pasti sering berkomunikasi mungkin dengan AR-nya atau mungkin dengan orang pajaknya. Itu boleh diceritakan pengalaman-pengalaman Mas Anto tentang pelayanan kami, pelayanan perpajakan kami, gitu, sehingga Mas Anto mungkin bisa, oh iya pajak tuh gini-gini. Adakah pengalaman yang, oh ternyata di kantor ini loh gitu. Bisa tolong diceritakan? Jadi gini, memang semua udah diatur barangkali sama Allah, udah atur bertemu dengan Pak Dirjen pada waktu itu. Iya, betul. Zamannya Pak Ken, kemudian terus sampai terus Pak Yoga segala terus. Nah itu kemudian akhirnya bertemu dengan teman-teman di kantor pajak. Iya, betul. Nah, makanya udah yang saya katakan tadi, udah berbeda cara pandangnya. Jadi servisnya itu berbeda sekali, nggak kayak zaman dulu. Dan karena online itu juga lebih mudah. Tapi saya biasanya begitu ada pertanyaan, begitu saya telepon. Iya, betul. Dan telepon diterangkan dengan jauh lebih gampang lah kalau anak muda yang nerangin kan. Iya, heeh. Jadi nggak susah. Mungkin lebih fleksibel gitu. Iya, cara neranginnya juga nggak yang menurut PPH Nggak textbook banget nggak gitu gitu. ya. Cara neranginnya berbeda. Iya. Nah, jadi pengalaman saya sekarang memang pajak jauh lebih bersahabat. Ini yang terakhir sih Mas, mungkin dari pengalaman Mas Anto, dari Mas Anto sudah kenal pajak dan sadar, adakah harapan untuk khususnya instansi kami, Direktorat Jenderal Pajak, ke depannya Mas, mungkin tentang pelayanan atau tentang sistem? Kalau pelayanan buat kantor pajak itu saya kira udah baik sekali. Karena pengalaman saya jauh lah berbeda kayak dulu tuh, aduh, astaga deh dulu deh. Sekarang tuh bentuk kantornya aja dalamnya udah beda. Iya. Udah terang Modern. sekarang. Iya, udah hari gini gitu loh. Nah, terus yang kedua, tetapi memang sosialisasi mengenai hal-hal yang teknis itu kan nggak gampang. Iya, betul. Jadi saran saya, alangkah baiknya kalau memang punya kanal. Sekarang ada kanal YouTube, ada Instagram dan sebagainya. Itu Platform sosmed. iya dipakai secara maksimal. Iya. Kemudian pakailah misalnya figur publik yang penting, yang bisa kemudian mensosialisasi hal-hal yang sifatnya teknis, Iya, betul. tapi bisa diterangkan secara mudah. Iya. Ya masalah tadi misalnya ada insentif dan sebagainya kan kita nggak tahu. Iya, betul. Nah itu harus diterangkan atau ya di blast melalui Instagram atau YouTube. Juga ada alangkah baiknya memang anggarannya ditambah lagi untuk orang yang memblast itu. Satu lagi
secara advokasi dia harus bisa mengadvokasi persoalan-persoalan. Iya, betul. Jadi AR ya namanya. Iya, AR itu harus bisa mensosialisasi juga, memberikan edukasi, tetapi juga bisa memberikan advokasi. Betul. Nah, advokasi diperlukan. Kenapa? Karena supaya tahu kalau ada case, misalnya, aduh saya telat bayar. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana mengatasinya? Itu advokasi. Iya. Nah, secara edukasi, ya dia harus nerangin juga. Iya. Gini loh Iya. ngisinya gitu. Jadi ada 3 hal yang saya kira. Jadi secara advokasi itu harus solutif lah ya intinya. Iya. Solutif. Harus solutif, harus Jadi menyelesaikan ketika wajib pajak ini ada kesulitan apa, nggak perlu tunggu lama atau nggak perlu pusing-pusing, dia harus solutif gitu. Betul. Sekian ya yang kita obrolin hari ini. Sudah banyak ilmu, sudah banyak pendapat, opini, dan kesediaan Mas Anto untuk hari ini. Sama-sama, Nadia mewakili Kanwil DJP Jakarta Timur mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Mas Anto, atas kesediaan Mas Anto untuk berbincang dan ngobrol di podcast Rujak ini, podcast Ruang Pajak. Semoga Mas Anto dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Dan karya-karyanya bisa terus berkembang, bisa terus berproduksi, dan kita semua diberikan kesehatan. Dalam pandemi ini kita bisa survive semua dan negara kita bisa lebih maju dengan adanya pajak. Ya. Oke. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa.